Selasa kemarin, rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN disahkan jadi undang-undang. Sehingga Ibu Kota Negara kita pindah ke Kalimantan. Mari kita simak rencana ini di kacamata Rian Ernest. Info terbaru, pemerintah memberi nama Ibu Kota Negara kita dengan sebutan Nusantara. Menurut Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, nama ini datang dari Presiden. Pemilihan bukan asal pilih saja, melainkan menggunakan alasan bahwa kata Nusantara ini sudah dikenal dan dekat dengan masyarakat. Dan sudah dikenal di dunia global. Kata Pak Suharso, alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional. Mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia. Dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu, ungkap Pak Menteri Bappenas. Nama Nusantara ini kemudian menimbulkan kritik dari sisi sejarah yang menganggap bahwa makna Nusantara adalah lebih luas dari hanya sebuah wilayah kota saja. Masuk akal juga sih, tapi kita tunggu aja lah seperti apa dinamika dan polemik ini nantinya. Tapi pertanyaan besar video ini, kenapa kita harus pindah ibu kota? Seperti saran pakar investasi, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Keranjangnya kenapa-napa, ambiar semua telurnya. Nah, kalau semua hal yang penting berpusat di Jakarta, maka akan tinggi resikonya. Masih ingatkah kita semua saat ada demo di tahun 2016? Saat para pendemo digerakkan untuk mengepung istana. Para pendemo banyak berasal dari luar daerah dengan transportasi darat. Jakarta siaga 1. Pelaku ekonomi juga ketakutan menutup usahanya. Terbukti, di 2016 sangatlah mudah mengerahkan pendemo dari luar kota, tetapi masih di sekitaran Pulau Jawa, dan difokuskan pada satu titik di ibu kota Jakarta untuk menekan penguasa. Situasi keamanan pun sempat genting. Sisi lain, Indonesia ini memang terlalu Jakarta sentris. Data dari Badan Pusat Statistik 2018 menunjukkan hal itu. Setengah dari produk domestik bruto dari sektor pemerintahan dan pertanahan dan dari sektor jasa keuangan Indonesia, semua ini berasal dari Jakarta. Lebih besar lagi bahkan kuenya kalau dari sektor jasa perusahaan, yakni mencapai hampir 70% sektor jasa perusahaan. Semuanya ada di Jakarta. Semua telur dalam satu keranjang yang namanya Jakarta. Jakarta juga merupakan kota termacet nomor 7 di dunia pada tahun 2018 bersumber dari TomTom Traffic Index. Bahkan pada 2019, Jakarta pernah nomor 1 juara sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia menurut Air Quality Index Value. Semua ini menyebabkan penyakit pernafasan, sakit mata, jantung, sampai stroke. Belum lagi ini yang sebenarnya lebih terasa di kita semua. Depresi dan stres karena kelelahan di waktu perjalanan. Tidak punya waktu berkualitas bersama keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Belum lagi soal air. Air sungai, air waduk kita sudah lebih separuhnya tercemar. Jaringan PAM juga belum merata. Ada sekitar 40% masyarakat Jakarta menggunakan sumur bor untuk mendapatkan air. Alhasil, per tahun penurunan tanah di Jakarta bisa sampai 10 cm. Cengkareng dan Penjaringan, Jakarta Utara paling parah. Penjaringan turun muka tanah hampir semeter. Jangan kita lupa bahwa aslinya Jakarta ini banyak tanah rawa dan ada 13 sungai mengalir melewati Jakarta. Jadi jangan heran kalau banjir dan penurunan tanah cepat terjadi di kota ini. Kajian dari ITB di tahun 2050 nanti, sekitar 95% alias hampir seluruh wilayah Jakarta Utara akan terendam. Artinya akan ada krisis kependudukan dalam waktu dekat. Penduduk Jakarta Utara akan berpindah ke wilayah Jakarta lain yang belum terendam. Apa akibatnya? Kepadatan penduduk Jakarta akan semakin parah 2050. Nih, kita lihat sedikit simulasi dari bbc.com yang diambil juga dari data Heri Andreas, peneliti ITB. Gubernur Anies juga tidak melakukan perombakan, mengurangi penduduk Jakarta yang terus-menerus menguras air tanah Jakarta. Penyaluran PAM ke rumah tangga warga Jakarta juga baru 60% saja. Belum lagi potensi gempa. Kita baru kena gempa minggu lalu.
dan juga Jakarta berpotensi kena tsunami megatrust selatan, Jawa Barat, dan Selat Sunda. Seluruh alasan-alasan ilmiah ini jelas, tidak bisa dibantah. Menjelaskan mengapa pemindahan ibu kota adalah hal yang logis. Pemindahan ibu kota juga sejujurnya bukan hal yang luar biasa kok. Rusia, Turki, Australia, China, Jerman, Malaysia, Korea Selatan, mereka semua pernah melakukan itu. Dan rencana pemindahan di Indonesia, ibu kotanya nih, sudah ada sejak lama. Bappenas juga sudah ada studi kok sejak tahun 2017. Sayangnya, malangnya, COVID tiba di Indonesia sekitar tahun 2019 dan awal 2020. COVID membuat anggaran negara kita terdampak. Ini situasi yang tidak mudah. Saya yakin kok tidak ada pemindahan ibu kota yang tidak didebat. Dan harusnya memang demikian, harus didebat. Kenapa? Karena ini adalah keputusan strategis yang melibatkan pendanaan yang besar, perpindahan yang besar-besaran. Perdebatan secara ilmiah dan politik sedang dan masih akan terus berlangsung. Soal timing, soal waktu yang tidak tepat karena sedang COVID, soal lokasi, kenapa di sana, soal nama ibu kota, dan lain-lain. Tetapi ada peluang, teman-teman. Dalam tulisan analisis Edward Ghani yang berjudul Craving a Legacy, Will Jokowi Push Ahead with Capital Move? Dia bilang begini, pembangunan infrastruktur besar-besaran justru menjadi peluang yang dapat membantu mendorong pemulihan ekonomi pasca krisis saat sektor swasta kita masih lesu. Nah, kalau anggaran negara kita tidak banyak karena sedang COVID, untuk membangun ibu kota baru, bisa dari mana pendanaannya? Bisa saja dari swasta. Namun, swasta dimanapun, di Indonesia kayak di ujung berung kayak di dunia manapun, pasti bertujuan untuk keuntungan. Bila begini, mungkin saja ibu kota baru nanti bukan hanya jadi pusat pemerintahan, tetapi pusat ekonomi baru. Ini adalah konsekuensi dari pendanaan swasta. Kalau memang pemerintah punya arah ibu kota baru menjadi pusat ekonomi, tentu harus ada pembeda dari pusat ekonomi di Jakarta. Agar kedua kota ini, ibu kota negara baru dan Jakarta, tidaklah saling mengalahkan. Keduanya dapat terus berkembang, tumbuh sesuai dengan karakter bisnisnya masing-masing. Seperti apa nanti ini? Jujur saya belum tahu. Tetapi saya yakin Pak Jokowi dan jajaran menterinya sudah punya ide dan angan-angannya. Dan selanjutnya, kita harus memastikan agar ibu kota baru bukan malah menjadi bancakan para tikus-tikus di politik. Dan tetaplah stabil situasi perpolitikannya tanpa ada intervensi politik lokal, sikut-sikutan politik lokal. Makanya kepala otorita haruslah orang yang tegas, disiplin, dan administratur yang baik. Semoga pilihan Pak Jokowi untuk menunjuk kepala otorita adalah keputusan yang tepat. Berikut titipan harapan saya kepada kepala otorita ibu kota. Untuk Bapak atau Ibu kepala otorita, dengan membuka kota nanti akan ada interaksi dan dinamika dengan warga yang sudah ada di sana. Maka kepala otorita harus memastikan agar proses akulturasi budaya dan pemerataan kesempatan kerja terjadi di ibu kota negara baru. Misalnya, mendukung pengembangan informasi pasar kerja untuk mengurangi hambatan dari pekerja lokal untuk masuk ke pasar kerja. Atau bagaimana meningkatkan kapasitas pelatihan, meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur pendidikan dan kesehatan, dan membantu tumbuhnya wirausaha dan UMKM. Dan ini yang paling penting nih, menjaga praktik-praktik kebudayaan lokal dan kohesi sosial antara penduduk lokal yang sudah ada dengan pendatang. Stabilitas politik dan sosial adalah kunci agar ibu kota baru ini mendapatkan kepercayaan dari pihak eksternal. Titipan terakhir, saya menitipkan ini kepada Pak Jokowi dan kepala otorita ibu kota negara. Tolong agar mempertahankan ruang terbuka hijau sebanyak-banyaknya. Justru karena kita membuka wilayah baru, hijau-hijau ini, alam ini adalah keuntungan bagi kita. Kita harus bisa memanfaatkan hijau dari alam Kalimantan di ibu kota negara. Menurut saya, percuma megah bangunannya kalau tidak seiring dengan alam. Sejatinya manusia juga bergantung dan hidup dengan alam. Tolong, perkuatlah transportasi publik, muliakanlah pejalan kaki. Percuma juga kan pindah ibu kota kalau akhirnya macet juga dan polusi juga. Meski tidak mudah, saya yakin kita semua juga optimis bahwa rencana besar ini pasti akan terus berjalan.
Dan kita semua nih harus mengawasi agar implementasi di lapangan bagus. Kita tahulah, di Indonesia aturan itu ada kok, tapi minim penegakan. Di Indonesia kebijakan ada kok, tapi sering kendor di pelaksanaan. Maju terus Pak Jokowi. Like dan share bila suka video ini. Sampai jumpa di Kacamata Ren Ernest berikutnya.